Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini adalah edisi live Instagram setelah lebih dari 1 bulan saya tidak melakukan Instagram live ya. Dan malam ini kebetulan saya diundang oleh finansialku.com untuk acara live Instagram mulai 19.30. Jadi nanti teman-teman boleh gabung di IG-nya Syariah Saham dan Finansialku juga, karena saya akan sharing beberapa hal terkait dengan investasi saham syariah di tahun 2022. Nah, sebelum nanti acara yang sekitar 30 menit lagi, saya pertama ingin mengecek nih apakah suara saya jelas dengan menggunakan mic ini atau kurang jelas begitu. Jadi sekarang ngecek alat dulunya di sini ya, di akun Mang Amsi. Dan sudah beberapa minggu juga saya tidak mengupdate video YouTube ya, karena belum sempat. Awal-awal tahun kita atau saya pribadi disibukkan oleh hal-hal yang terkait dengan sekolah, kemudian juga keluarga tentunya, karena memang libur ya. Dan terima kasih juga teman-teman yang terus menyimak Instagram dari Mang Amsi dan juga Syariah Saham, kemudian juga di Telegram dan juga di YouTube. Khusus Telegram, memang kita sampai hari ini belum menemukan solusi untuk memberantas para penipu ya, yang mengatasnamakan saya, kemudian juga Syariah Saham. Tapi teman-teman semuanya sebenarnya bisa mengecek penipu atau bukan itu cara mudahnya dengan memvideo call-nya, kalau mereka memberikan nomor yang bisa dihubungi. Itu yang pertama, silakan video call, dan kalau wajahnya bukan seperti yang dilihat oleh teman-teman malam ini, pastikan itu adalah penipu ya. Itu yang pertama, itu paling mudahnya gitu, cari minta nomor WA gitu ya, kemudian telepon atau video call. Kalau misalnya wajahnya bukan seperti ini, berarti dia bukan saya. Sesimpel itu. Yang kedua, teman-teman cek lagi kemana teman-teman harus mentransfer ketika misalnya teman-teman harus mentransfer sejumlah uang. Kalau rekeningnya bukan ke rekening PT Syariah Saham Indonesia atau ke rekening nama saya ya, nama saya pribadi begitu, pastikan itu juga penipu. Yang ketiga, sebenarnya bentengnya kembali ke teman-teman lagi. Kalau misalnya ditawari dengan investasi yang menggiurkan, ada sampai 80% dalam 2 jam, coba tanya pada diri kita apakah itu legal atau logis nggak, seperti itu ya. Kemudian juga saya suka berkelakar juga, coba cek japri pakai bahasa Sunda atau bahasa Arab. Kalau tidak bisa menjawab, pastikan itu juga penipuan begitu ya. Jadi di Telegram itu nama bisa sama dengan saya, Mang Amsi Syariah Saham, Mang Amsi Syariah Saham. Tapi username itu unik, tidak bisa sama. Maka mereka biasa menggunakan Mang Amsi 1, Mang Amsi CS, Mang Amsi Syariah Saham digabung gitu, atau Syariah Saham 01, Syariah Saham _ID, banyak sekali pengecohannya. Jadi sebenarnya teman-teman itu dituntut literasinya memang ditingkatkan begitu ya, tidak serta-merta karena ada tawaran investasi langsung tertarik. Nah, kembali ke kita masing-masing. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita memanage keserakahan itu, karena pada dasarnya penipu itu memanfaatkan human nature-nya, kebiasaan manusia itu kan, atau dalam Al-Quran juga dijelaskan kan, kalau kita itu cenderung berkeluh kesah dan serakah gitu ya. Kalau diberi kebaikan dia kikir, kalau diberi keburukan dia mengeluh. Itulah sifat karakter manusia di surah Al-Ma'arij. Di surah yang lain juga ada ya, khuliqal insanu halu'a iza masau syarru jazua wa iza masaul khairu manu'a gitu kan. Manusia itu diciptakan berkeluh kesah, jika ditimpa keburukan dia selalu mengeluh, dan ketika ditimpa kebaikan atau diberikan kebaikan dia malah kikir, nggak mau memberi. Jadi lawan dari serakah itu adalah sedekah. Kalau orang mudah tergiur dengan investasi yang menjanjikan keuntungan lebih,
dan akhirnya mengikuti apa yang diinginkan oleh penipu, yaitulah keserakahan. Nah, cara menangkal keserakahan itu bagaimana? Caranya banyak memberi, banyak bersedekah. Saya yakin ya, kalau orang sudah banyak bersedekah itu dia tidak mudah tergoda untuk tertipu begitu. Kenapa? Karena dia sangat berhati-hati ketika ada kaitannya dengan hak orang lain, ada kaitannya dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Seperti itu ya. Beberapa hari ini juga kan rame beredar, atau mungkin baru kemarin ya rame tentang NFT ya, apa namanya, yang kaya hanya dengan bisa menjual foto selfie-nya. Itu sudah rezeki beliau ya, Ghazali Everyday. Itu kan fenomena baru nih di dalam dalam konteks keberuntungan ya, istilahnya seperti itu. Karena dan itu kan tidak lahir secara instan ya. Si Ghazali ini kan namanya Sultan Ghazali ya. Ghazali ini kan mahasiswa yang sebenarnya mengumpulkan foto-fotonya itu sudah sejak 4 tahun yang lalu ya, 4 atau 5 tahun yang lalu, bahkan masih SMA gitu. Itulah buah hasil dari kreativitas, hasil dari proses. Tapi kadang orang kan langsung meng-cut ceritanya sekarang dia dapat miliaran. Mereka tidak peduli dengan prosesnya, abai dengan prosesnya. Nah, sebenarnya proses itulah yang lebih penting ya. Nah, di live malam ini dengan finansialku, kita akan mencoba memahami strategi apa sih yang bisa kita lakukan ketika akan menghadapi tahun 2022 ini, khususnya dengan saham syariah. Investasi di saham syariah, bagaimana di 2022 ini potensinya seperti apa yang harus kita lakukan. Nanti kita akan simak di finansialku dan juga di syariah saham. Jadi 19.30 kita mulai live. Teman-teman silahkan nanti gabung di Instagram. Saya akan live-nya di Instagram Syariah Saham ya, bersama kolaborasinya dengan finansialku. Besok kita ada acara insya Allah dengan iPod jam 1 sampai jam 3 ya. Besok ada acara dengan iPod Syariah. Kemudian jam 3 sampai jam 5, jam 4 ya, jam 3 sampai jam 4 saya diundang oleh komunitas BBK atau komunitas Smart Trader Community yang dulu diinisiasi oleh Ko Asun, almarhum Ko Asun. Saya berteman baik dengan beliau dan insya Allah besok saya juga mengisi di acara komunitas Smart Trader dan komunitas BBK bersama teman-teman lain. Jadi insya Allah di minggu ini ada beberapa event yang bisa teman-teman manfaatkan untuk lebih mendalami atau lebih belajar tentang saham syariah ya. Jadi malam ini dengan finansialku mulai 7:30, besok jam 1 dengan iPod Syariah, dan jam 3 dengan komunitas Smart Trader. Dan sekali lagi saya selalu diminta untuk mengisi tentang saham syariah. Tadi teman-teman mungkin membaca atau menyimak reel saya terbaru tentang urutan acara ya. Jadi alhamdulillah sejak tahun 2016 saya pertama kali diundang ngisi itu di UII ya, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Itu pertama kali tahun 2016 sampai kemarin tahun 2021 itu ternyata kalau dikumpulkan saya dihitung gitu ya. Itu yang terhitungnya saja alhamdulillah sudah lebih dari 200 acara, 200 event yang pernah saya isi dan kebanyakan di masa pandemi. Jadi berkah pandemi berbagi semakin bersemi. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Terima kasih atas kepercayaannya. Tadi saya mengklaim, wah emang masa sih bisa jutaan pemirsa? Iya, karena saya pernah diundang oleh Kumparan, dan Kumparan itu kan followersnya 1, sekian juta. Ya, jadi kalau saya pernah mengisi di Kumparan di Instagramnya, Instagram live-nya, di konsep dengan talk show. Di situ yang followersnya ada 1,3 juta. Artinya ketika saya mengisi di Kumparan, setidaknya ada potensi jutaan orang menyimak apa yang saya sampaikan. Jadi berkah teman-teman, doa dari teman-teman, alhamdulillah sampai 2021 kita meramaikan lah jagat edukasi tentang pasar modal syariah. Dokumentasinya di NFT kan, itu ide bagus Mas Siraz. Jadi nanti mungkin saya kumpulkan foto-foto atau flyer-flyer sejak tahun 2016 ya. Nanti bisa saya lelang di OpenSea ya. Jadi itu juga mulai kepikiran oleh saya ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan itu menjadi aset digital yang memang kalau bermanfaat ya silakan aja digunakan, seperti itu. Saya punya dokumentasi yang rapih sejak saya menjadi investor tahun 2007. Saya punya dokumentasi berita
tentang crash-nya 2008 di bulan Oktober saya masih clipping kan dan kertasnya masih ada. Jadi nanti kalau itu memang sangat berharga bisa kita coba ya untuk sebagai aset digital yang mungkin bisa bisa bermanfaat buat banyak orang. Itu saja pembukaan dari saya. Silakan simaknya di Syariah Saham. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita pindah channel ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Finansialku.